Salam, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kembali kita datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kalau kita boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk datang menghadap hadirat Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu sepanjang hari ini. Mari datang dengan penuh kerinduan, mari datang dengan penuh rasa cinta, mari datang dengan penuh kekaguman kepada Dia, Sang Sumber hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi hari ini kepadamu. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kami bersyukur karena ketika kami buka mata kami boleh memandang karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memujamu, kami menyanjungmu pagi ini Tuhan. Amin, amin, amin. Glory, glory. Segala puji, segala hormat layak bagimu Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ini kami anak-Mu, kami datang penuh kerinduan. Haleluya. Segala siapkan bagi kami, Amin, amin. semua yang indah Kau sediakan bagi Yes. kami. Betapa kami kagum akan Engkau Tuhan. Yes. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, yang menyembah bukan hanya dengan kata dan lagu, tetapi dengan hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari buka mata kita dan kagumi Dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
Dan bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi katakan dan ku ingin mengenalmu. Amin Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari umat Tuhan katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami rindu mengenalmu lebih lagi. Kami kagumi, kami sanjung Engkau. Haleluya, haleluya. Tiada nama, tiada Allah, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu mencintai kami. Haleluya. Sembah Allah yang perkasa.
menyembah Dia dalam kebenaran, sebab Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang mulia. Haleluya, haleluya. Ralabaya shanda ya ralabaya 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 begitu kami kagumi, begitu kami sanjung, Allahku, Rajaku, Kau Bapa yang setia selamanya. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kagumi Dia pagi hari ini, katakan. Ku kagum Segenap hati, hormat segenap jiwa, akan segenap Engkau. kekuatan kita. Ku kagum Kagumi Dia pagi hari ini, umat Tuhan. akan Amin, Engkau. haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagumi Engkau Tuhan, lebih dari segalanya kami kagum. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Yang kami kagumi, yang kami sanjung, hanya pribadi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sudah menempatkan kami menjadi keberhargaan-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi, Kau rawat, Kau cinta, Kau jaga, Kau pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10 berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya hanya baca sampai ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-10. Perikop ini bercerita tentang seorang yang bernama Sakeus yang begitu penasaran ingin melihat Yesus. Mungkin dia pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Maka ketika dia mendengar Tuhan Yesus melintasi kota di mana dia tinggal, maka dia ingin melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Keinginannya, kerinduannya, rasa penasarannya hingga membuat Sakeus yang seorang kaya, dia bukan hanya pemungut cukai tetapi kepala pemungut cukai, orang kaya dan memiliki kedudukan itu, melakukan satu hal yang menurut saya mungkin dia menanggalkan rasa malunya karena dia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara hanya untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Dan ketika Tuhan melihat, maka Tuhan menyuruh Sakeus turun. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus yang akan datang ke rumahnya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, rasa penasaran Sakeus membuahkan hasil keselamatan atas seluruh rumahnya. Kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus, untuk melihat Yesus, membuahkan hasil keselamatan atas seluruh rumahnya, bahkan pertobatan atas dirinya sendiri. Sebagai seorang yang kaya dan memiliki kedudukan, biasanya orang malu untuk melakukan hal yang konyol, berlari mendahului orang banyak lalu memanjat sebuah pohon. Hal itu dia lakukan karena dia merasa badannya yang sangat pendek itu adalah keterbatasan buat dia. Tetapi keterbatasan itu tidak membuat dia mengurungkan niatnya untuk melihat Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Sakeus mengambil satu keputusan. Dia bertobat dari cara hidupnya yang lama. Bahkan dia mengambil satu komitmen untuk mengembalikan apa yang bukan menjadi bagiannya, apa yang sudah dia ambil dari orang-orang yang pernah dia peras. Pernahkah kita penasaran kepada Tuhan sehingga membuat kita melakukan satu tindakan karena kita ingin tahu Tuhan yang kita kenal itu Tuhan yang seperti apa? Biarlah rasa penasaran itu membuat kita selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Amen. Selalu rindu untuk mencari Tuhan. Amen. Kita tidak hanya hidup berongkang-ongkang kaki atau hidup dengan santai, mengikuti alur begitu saja
tanpa ada rasa gairah atau semangat untuk mencari Tuhan. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, putuskan ada rasa penasaran setiap hari akan Tuhan kita. Ada rasa ingin selalu melihat, ingin berjumpa dengan Tuhan kita. Ada rasa ingin tahu dan ingin kenal lebih dalam lagi dengan Tuhan kita. Dan percayalah, rasa penasaran, rasa rindu yang dalam, rasa ingin kenal lebih dalam lagi membawa kita kepada satu perubahan hidup yang luar biasa. Kita akan melihat karakter-karakter yang tidak baik akan dikikis, karena pengenalan akan Tuhan membuat pribadi kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan yang kita kenal. Pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa. Dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, hidup kita akan dipengaruhi, memiliki hidup yang positif, hidup yang baik. Kita tidak akan hidup dengan sering berkeluh kesah, tetapi kita akan selalu punya semangat, punya gairah untuk menjalani hidup setiap hari. Dan setiap kita buka mata kita akan terkagum akan karya Tuhan yang luar biasa. Dan karena kekaguman itu membuat kita penasaran untuk selalu mencari Tuhan setiap hari. Dan ketika kita mencari dan mendapatkan Dia, akan ada perubahan hidup yang kita alami. Mari lebih lagi sembah Tuhan setiap hari, setiap pagi dalam hidup kita. Cari Dia terlebih dahulu sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas di hidup kita. Kita akan melihat perubahan demi perubahan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Semakin baik, semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sujud di altarnya, bawa hidup kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan iman percaya katakan, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan, hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Apa yang mengikat Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi keletihan? Apa yang menjadi kegundahan? Apa yang menjadi pergumulan doa? Apa yang menjadi impian? Mari datang dan sujud di altarnya. Sebab saat kita datang berjumpa dengan Tuhan,
Dia akan ubahkan hidup kita. Dia akan baharui hidup kita. Maka hidup kita akan ada dalam kendali Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membuat satu perubahan yang indah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, selalu rindu berjumpa dengan Dia, selalu penasaran untuk mengenal pribadinya, selalu ingin bertemu dengan Dia setiap pagi. Dan lihat sesuatu yang baru Dia kerjakan dalam hidup kita saat kita datang dan sujud di altar-Nya, membawa seluruh hidup kita, membawa seluruh masalah kita, membawa seluruh kehidupan kita yang tidak bisa kita tangani. Sebab hanya Dia sumber kehidupan kita. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi, sesuatu pemulihan terjadi, pemulihan, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altar-Nya. Amin. Kami percaya, kami percaya. Amin. Sesuatu terjadi. Tuhan, mari percaya, mari beriman kepada Dia. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya Kau pribadi yang mengenal kami apa adanya. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Sampai kedalaman hati kami Engkau tahu Tuhan. Dan ini hidup kami bawa di hadapan-Mu. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami menyukakan hati Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hari demi hari kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan hari demi hari membawa kami semakin serupa dengan Tuhan. Itu kerinduan kami Bapa.
Biarlah pengampunan-Mu turun atas kami. Ketika Kau dapati ada dosa, ada pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan, dan itu membuat kami tidak maksimal di dalam pekerjaan, di dalam studi, dalam hal apapun yang kami kerjakan. Biar pengampunan-Mu turun atas kami pagi hari ini, hingga kami boleh maksimal melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Bapa, kami buka mata kami, dan kami kagumi karya-Mu yang begitu luar biasa, dan kami mau jalani sepanjang hari ini penuh dengan kekaguman akan karya-Mu dalam hidup kami. Apa yang akan kami perbuat, apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami awali hari kami dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Tetap semangat jalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.